dan juga satu bukti bahwa pernah terjadi tsunami di perkampungan kami ini. Kubah masjid ini, dia punya tempat, dia punya posisi masjid yang sebenarnya dia ini bukan di sini letak masjidnya, tetapi masjid itu berada di sebalik bukit ini, di belakang gunung ini, yang jaraknya daripada tempat kami ini lebih kurang itu 2,5 kilometer. Masa kejadian tsunami, rumah masjidnya itu hancur, kubahnya yang dibawa air sampai ke sini. Kubah ini pun dia datang dengan tapak lantainya sekali. Itu di belakang masih dapat kita lihat tapak lantainya masih melekat. Sebenarnya dia ada 4 segi yang kita pijat. Ada 4 segi dia punya tapak lantai. Di depan ini pun ada, tapi terpaksa kami tambah karena selalu bertakung air di situ. Dan juga perjalanan kubah ini saat itu dari balik bukit sana dia bukan melintasi bukit datang ke sini. Air tsunami itu tidak melintasi bukit, tetapi dia pusing daripada tepi bukit mengikuti arus air yang datang, dihanyutkan sampai ujung bukit sana dulu, lepas itu patah balik, terakhirnya taruhlah dia terjatuh di sini. Dan juga perjalanannya ini sangat ibarat kapal pertama bagi manusia yang berada di atas bundaran putih ini sebanyak 7 orang, mereka itu orang kampung daripada balik bukit sana. Kedatangan ke sini pun kubah ini kita perkirakan beratnya ini 80 ton, terapung dengan ketinggian air tsunami yang di tsunami itu setinggi pokok kelapa yang masih berada di sini. Dapat dilihat itu di tepi bukit tinggi pokok kelapa yang masih ada, itu pokok kelapa lama. Setinggi itulah air yang datang, maknanya pun setinggi kubah pokok ini kelapa dengan ketinggian setinggi pokok kelapa itu tidak terbalik, tidak terguling, tidak tenggelam, tapi laksana kapal penyelamat bagi mereka yang berada di dalamnya itu. Di tempat ini sebelum berlakunya tsunami di sini tuh hanya sawah, tak ada rumah dan tak ada jalan untuk menuju kemari saat itu. Sawah padi keliling. Selain daripada kubah ini, di sekitar kubah, di sekeliling kubah juga ada kami temukan Al-Quran. Walaupun sudah basah dan berlumpur, Al-Quran itu masih boleh kita baca. Sekarang kita simpan dalam pondok ini. Sebagiannya juga sudah saya bagi ke museum tsunami. Mungkin dah tengok di museum. Dan juga saat itu air yang datang ke tempat kita ini datangnya itu daripada 3 arah, 3 penjuru itu menuju ke tempat ini. Dari balik bukit sana satu arah, air di daerah pantai Ujung Pancu nama dia. Dari balik bukit ini satu arah, air di daerah pantai Lampu, dan satu lagi dari arah sana air di daerah pantai Ulele. Itu yang menyebabkan kita di sini terkepung. Dekat dengan bukit tapi tak boleh lari ke bukit untuk menyelamatkan diri. Dulu dekat kampung ini ada penduduknya sekitar 700 orang, tetapi yang selamat dalam kejadian tsunami itu tidak ramai. Dari 700 orang itu hanya 25 orang sahaja yang selamat di perkampungan kami. Antara yang selamat itu sebagiannya ada yang selamat yang sudah dihanyutkan oleh gelombang tsunami. Mereka selamat tersangkut di pokok-pokok tepi bukit itu, dan masih itu di antara mereka juga yang sempat terminum air tsunami itu yang mereka muntahkan saat sudah kepasir dengan kayu-kayu kecil. Air yang datang itu kotor sekali, banyak sampah yang dibawanya. Tidak ada sedikit pun ruang kosong di dalam air itu. Walaupun itu kita bisa berenang, pandai berenang, tak akan mampu kita lakukan kecuali Allah berkehendak menyelamatkan kita. Nah saat itu kalau dengan sendiri rumah di tempat bas yang berhenti itu tadi, itu adalah rumah saya. Waktu itu berumur 19 tahun. Saya diberi keselamatan oleh Allah saat itu bersebab sebelum berlaku gempa dan tsunami itu datang, tak lama sejauh daripada tempat ini, dengan suami saya keluar dari kampung ini hanya untuk melakukan persalinan anak pertama saya. Dengan sebab bersalinlah Allah bagi selamat kepada kami bertiga dengan anak hari itu. Tetapi keluarga kami yang ada di sini, ayah, ibu, adik-beradik, saudara-saudara, mereka semua hilang dan tidak menemukan jasad sampai sekarang. Dan masa kami kembali di sini, rumah itu sudah hancur. Yang tersisa, yang dapat kami lihat saat kembali di sini itu hanya tapak lantai rumah yang menandakan itulah rumah kami yang tertinggal. Nah, di antara 25 yang selamat itu pun saat itu banyak anak-anak yang selamat, bukan orang tua. Ada yang umur 3 bulan, 8 tahun, 15 tahun, 12 tahun. Banyak orang, anak-anak yang budak-budak yang selamat waktu itu. Dan juga selain daripada itu, kalau dengan saksi yang menyaksikan kejadian dekat sini, ada satu saksi hidup yang selamat, yaitu berada di atas ketinggian bukit sana. Beliau itu adalah salah satu orang tua kami di sini yang selamat, yaitu imam daripada perkampungan ini. Imam itu selamatnya bukan sebab dari tsunami, tetapi pada pagi itu, pada saat itu beliau lebih awal berangkat menuju bukit hanya untuk bekerja di sana sebagai pekerja kebun. Dan saat tsunami itu datang, dari atas ke ketinggian lah beliau dapat menyaksikan semua yang terjadi di bawahnya. Tapi sekarang imam sudah almarhum. Bulan 7 2017 yang lalu beliau meninggal dalam umurnya 83 tahun. Dan juga dengan perkampungan kita di sini, selepas berlakunya tsunami itu kampung ini hancur semua. Yang dapat kita lihat hanya ada satu tempat, yaitu rumah Allah
masjid yang berada di depan sana itu tadi, itulah masjid yang selamat di tempat kami ini yang bernama Masjid Tunku Syekh Maharajapura. Nah, kalau dengan hakisan gunung runtuh itu pun bukan kesan dari tsunami, tapi sebelum tsunami bukit itu memang sudah ditarah, diambil batu dengan tanah timbunannya. Dan rumah-rumah yang kami punya ini adalah rumah baru semua, rumah bantuan kerajaan selepas kejadian tsunami. Tahun 2007 kami di sini barulah mendapatkan rumah kembali. 3 tahun kami tinggal di kemah-kemah pengungsian. Dan juga dengan kubah ini, masjid yang di sana itu memang sudah tak ada lagi. Dulu masjid ini dibinanya tahun 1962 dan pada tahun 1982-nya siap dengan sempurnanya. 2004 dihancurkan oleh gelombang tsunami. Kubah ini kami bagi nama Kubah Masjid Lam Tengah. Asalnya daripada Kampung Lam Tengah dan sekarang berada di Kampung Gurah, Kabupaten Aceh Besar. Nah, itu dia sedikit penerangan tentang kubah kita di sini. Dan ada sedikit lagi di belakang kubah juga ada satu bangunan, itu adalah surah kubah atau musola kubah yang lagi kami bangun. Itu adalah yang sepetak tanahnya, itu adalah tanah yang dibeli oleh pelancong Malaysia yang datang ke sini yang berasal daripada Kedah, Malaysia. Dia beli, dia wakafkan tanahnya. Dan juga alhamdulillah pembinaannya selama 2 tahun lebih.